Yogyakarta, pemirsa, jenazah Kolonel Antonius Hermawang yang menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut kemarin rencananya akan dimakamkan di Dusun Kaliwanglu, Desa Harjo Binangun, Pakem, Sleman. Saat ini jenazah masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta. Kerabat dan keluarga korban telah bersiap menunggu kedatangan jenazah Kolonel Antonius Hermawan. Kolonel Antonius Hermawan menjadi satu dari belasan korban jiwa ledakan di Garut pada Senin 12 Mei di mana ledakan terjadi saat pemusnahan amunisi berlangsung. Diketahui Antonius Hermawan merupakan lulusan Akmil 1997 dan pernah menduduki sejumlah jabatan di TNI sebelum kemudian menjabat sebagai Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 di Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Sebelumnya ketika bertugas di Maluku, Antonius menjabat sebagai Kapaldem 16 Patimura. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasubag Pampersmat Bakpam Rom Setjen. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan rencananya akan dimakamkan di Dusun Kaliwanglu, Desa Harjo Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Saat ini jenazah masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta dan akan dimakamkan secara militer setibanya di kampung halaman di Sleman. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini seputar otopsi serta persiapan pemakaman korban ledakan amunisi di Garut, kita akan langsung saja menanyakan kepada kontributor Berita 1, ada Herlan Adi Wisastra di RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Dan juga ada rekan kami Olena Wibisana yang berada di rumah duka Kolonel Antonius di Sleman, Yogyakarta. Selamat siang teman-teman. Kita ke Herlan terlebih dahulu. Herlan, seperti apa proses otopsi yang sedang berlangsung saat ini dan apakah secara keseluruhan jenazah korban ledakan pemusnahan amunisi ini sudah dapat teridentifikasi atau seperti apa update-nya, Herlan? Baik, terima kasih. Saat ini saya laporkan saya sedang berada di RSUD Pamengpeuk di mana 13 jenazah korban ledakan kemarin di Desa Sagara dilakukan otopsi di rumah sakit ini sendiri. Dan pada saat ini baru saja selesai, artinya ada kunjungan dari Pak Gubernur Deddy Mulyadi berikut dengan Pangdam Siliwangi beserta Kapolda Metro Jaya baru saja usai, di mana mereka memberikan support kepada para keluarga korban yang memang menantikan jenazahnya untuk segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Baru saja Pak Gubernur langsung beranjak pergi, kemudian untuk jenazah korban nanti akan diserahkan mungkin pada hari ini. Baik, Herlan, kalau jenazah ada 13 jenazah tadi yang mengatakan ini, apakah semuanya sudah berhasil teridentifikasi atau bagaimana hasilnya? Untuk proses saat ini sudah masuk ke tahap finalisasi, yaitu sinkronisasi data, di mana nanti akan ada penyerahan jenazah ke pihak keluarga korban. Kebetulan pihak keluarga korban sudah menunggu dari sejak pagi dari semua keluarga korban, di mana ada sekitar 9 jenazah yang memang masih ada di rumah sakit ini. Artinya sudah memasuki tahap finalisasi, artinya Anda mengatakan semua 13 jenazah ini sudah berhasil teridentifikasi. Benarkah demikian, Herlan? Ya, betul. Karena dari 13 ini 4 diantaranya yaitu korban dari anggota TNI sudah diberangkatkan ke Jakarta dini hari tadi, dan pada saat ini sisa yang masih ada di rumah sakit RSUD Pamengpeuk ada 9 jenazah. Baik, Herlan, saya lihat di belakang Anda ada tenda yang didirikan. Di sana, benarkah di sana ada keluarga para korban yang menantikan 9 jenazah ini atau seperti apa situasinya di sana?
Iya betul, keluarga korban yang memang sudah menunggu dari sejak pagi, mereka menantikan agar supaya segera proses pemakaman di rumah duka masing-masing ini akan segera dilaksanakan, dan mungkin proses penyerahan mungkin dari para petugas sendiri masih menunggu kelengkapan baik itu secara administrasi maupun hasil identifikasi yang memang betul-betul sesuai. Baik, Herlan, semua proses identifikasi telah rampung begitu ya, sudah memasuki tahap finalisasi. Terima kasih laporan Anda, Herlan. Namun tahan dulu dari Anda, kita akan bergeser ke Sleman, Yogyakarta. Ada rekan kita di sana, Olena Wibisana. Olena, selamat siang. Pukul berapa tepatnya jenazah korban Kolonel Antonius ini akan tiba kalau informasi Anda dapatkan? Ya, saya selamat siang. Saat ini di rumah duka dari jenazah korban, salah satu korban ledakan amunisi di Jawa Barat, yaitu Kolonel Antonius Hermawan, sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta. Menurut jadwal, jenazah akan diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 11.45 dan akan mendarat di Bandara Nasional Yogyakarta YIA Airport. Diperkirakan akan tiba sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dan diperkirakan akan tiba di rumah duka pada pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Sementara sekarang kerabat korban dan juga tetangga sudah mempersiapkan untuk menunggu kedatangan jenazah yang masih dalam perjalanan. Sementara itu korban sendiri akan dimakamkan di daerah waktu tempat dilahirkan, yaitu di daerah Pakem, Yogyakarta, Said. Baik, akan tiba diperkirakan pukul 3 sore begitu ya, Wibi. Namun Wibi, sejauh ini apakah sudah ada pihak keluarga yang mungkin berbicara kepada media atau membagikan kesedihan kepada teman-teman di sana? Apakah ada komunikasi terakhir misalnya antara keluarga dan korban pada saat sebelum kejadian? Ya, Said, saya sudah kebetulan bersama dengan orang tua korban. Saya akan mungkin sedikit berbincang, bagaimana sih keseharian korban selama di Yogyakarta. Mungkin selamat pagi Ibu. Bu, mungkin sedikit ceritakan Bu, kemarin waktu mendapat kabar bahwa almarhum tidak ada, seperti apa Ibu? Langsung saya mendadak suami begitu menangis ke ruangan kehilangan dan kaget saya. Mata mesti ketemu sekarang sudah tidak akan bisa tinggal. Oh iya. Yang keluarga jadi ya dengan mungkin dari keluarga sendiri selama kalau bisa ada mungkin itu diperkirakan dengan kita harus jauh kalau misalkan dengan menggunakan ya, itulah tadi keluarga orang tua korban sangat terpukul dan merasa kehilangan, di mana korban selama masih hidupnya merupakan orang yang supel dan rendah diri dan baik hati. Sementara korban juga memang kelahiran dari Sleman, Yogyakarta, dan masa kecilnya berada di Sleman, Yogyakarta. Namun ikut terus dia merantau mengikuti bapaknya yang sebagai PNS TNI di Papua. Sementara pada sore hari ini rencananya korban akan dimakamkan di pemakaman setempat yang dilakukan secara militer pada sore hari ini, Said.
Baik, Wibi, sayang sekali tadi kami kurang mendengar dengan jelas audio dari keluarga Kolonel Antonius, namun kita turut berduka begitu ya atas kepergian Kolonel Antonius. Terima kasih banyak atas informasi Anda, Olena Wibisana di rumah duka Kolonel Antonius, dan tadi sebelumnya pemirsa ada Herlan Adi Wisastra melaporkan dari RSUD Pamengpeuk. Selamat kembali bertugas teman-teman.